Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman di komentar YouTube saya. Kemarin, Om, gimana caranya ngasah mata bor? Ya, karena di video sebelumnya saya jelasin bahwa mata bor yang saya pakai itu saya akalin supaya bisa kepake lama gitu. Ya, salah satunya saya ketika patah malah saya runcingin dan itu bisa kepake berbulan-bulan ya. Tapi kalau kita menggunakan yang asli panjang, nah ini contoh ini yang panjang nih ya. Ini kalau kita pakai mungkin 3-4 kali ngebor bahkan 5 kali ngebor, kalau kita nekannya terlalu kuat patah gitu. Jadi diruncingin seperti ini. Depan ini yang mata bor besar ya. Ini mata bor besar ini biasanya saya pakai untuk bikin apa ya, lubang baut ya, lubang baut. Ini biasanya pakai lubang baut kalau untuk bikin glodok. Saya runcingin seperti ini. Ya kemarin sempat patah juga gitu kan. Sempat patah juga ya saya runcingin, ya nggak beli lagi. Karena kalau kita ngeruncingin seperti ini ya saya bilang ini boros nantinya ya. Saya pernah bikin satu umbaran itu hampir 10 atau berapa gitu. Pokoknya satu kotak itu hampir habis. Ya, gara-gara patah, nekan patah. Yang kita pakai kan cuma ukuran 4 mili gitu. Ya, 4 mili. Sedangkan musuhnya ini 0,3 ya, 0,3. 30 atau berapa ya saya lupa nih. Ini kalau misalkan 1, 2 gini nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan udah ada 3 atau kebalikannya ini ya, ini ada yang sambungan, kita ngebor sambungan ini kan agak keras. Sambungan sini, kemudian sambungan dalam lagi, ini lumayan keras kalau kita ngebor. Jadi ini bisa patah gitu. Ya. Nah, cara ngebornya, cara ngasahnya gimana? Cara ngasahnya biasa ya. Kita lihat arahnya, ya seperti ini. Ya. Nah, saya gunakan gerinda biasa ya. Ini gerinda potong biasa. Nah, untuk motong holo saya pakai gerinda yang tipis. Ya, jangan yang tebal. Kalau yang tebal nanti kebanyakan nyusutnya lumayan banyak. Ya. Nah, ini saya gunakan yang tipis. Kemudian mata bornya, ya mata bornya ini kalau ini kan ada ulirnya nih, ya ulirnya seperti ini. Nah, ini kalau kita ngasah, ya kita ikutin alurnya seperti ini. Nah, ini kita ikutin seperti ini. Ya. Nah, kita asah seperti ini. Jadi cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak atau nggak usah dibikin runcing betul, runcing melingkar gitu nggak. Jadi kita ikutin 2 ini aja. Jadi ngasahnya seperti ini. Nah, kelihatan. Nah, ini kan, ini udah berlawanan ya, udah berlawanan jadi tajam. Jadi kalau kita buat ngebor seperti ini, ya, contohnya seperti ini, ya, kita nggak terlalu nekan terlalu kuat. Ya. Nah, kenapa? Ini kan pendek nih. Biasanya kalau dia panjang tembus. Nah, ini udah dipotong, bukan dipotong ya, tapi ketika saya beli ini pakai tapi sering patah. Akhirnya gimana sih caranya supaya nggak patah gitu. Jadi yang ada saya runcingin. Ini nggak tahu udah berapa bulan nggak beli. Jadi yang ada ini udah lama kepake. Kalau dibikin mungkin 10 kandang lebih ya, 10 kandang lebih. 10 kandang ada yang satu kandang itu ngabisin paku satu kotak, ada 1000 pieces paku tuh. Kalau umbaran ya rata-rata hampir setengah kotak ya. Karena saya pakai jaraknya sekitar berapa ini, 10 atau 15 cm paku ya. Nah, seperti ini. Nah, kandang-kandang seperti ini jaraknya saya bikin rapet ya. Saya bikin rapet jarak pakunya. Kenapa? Karena rapetnya paku ini mempengaruhi kekuatan
kawat ya, kekuatan kawat. Jadi kalau pakunya kendor, pakunya dikit, misalkan satu nih, ini di sini ya, jauh jaraknya. Nah ini kalau misalkan ini ada tekanan, otomatis kan yang di sini lepas, ya, yang di sini lepas. Nah, makanya kita mainkan di paku. Kenapa saya model buat seperti ini? Ya karena ini kan barangnya saya jual, bukan dipakai sendiri. Kalau dipakai sendiri saya mungkin, oh ini ngemat paku dan sebagainya, bisa diakalin supaya renggang-renggang, yang penting kawatnya nempel, enggak ya. Kalau saya enggak gitu, karena ini barang saya jual dan mungkin pembeli satu kali aja mampir ke saya, tapi berikutnya nanti ketika desainnya bagus kemudian rapi, ketika mereka mau bikin kandang lagi pasti mampir lagi. Nah contoh kandang perkutut yang saya buat ini ya, ini orderan yang ke-6 kali dengan orang yang sama gitu. Jadi beliau udah, kalau nggak salah ini ke-6 ya, sampai lupa ini. Kalau nggak salah ini kandang perkutut yang ke-6 ya. Beliau masih datang ke saya, bahkan kadang nggak nelpon nggak apa, datang, Mas bikinkan kandang seperti biasa, kasih uang tek ya, selesai gitu. Ya, oke Pak, siap kayak gitu. Ya mungkin karena ya tadi saya jaga kualitas, kerapian apa segala saya jaga. Kemudian saya berikan garansi dengan catatan kalau misalkan itu rusak dari pengiriman atau misalkan rusak karena kesalahan teknis dari saya siap baikin. Tapi kalau rusak karena ada yang pernah komplain, Mas lembaran saya rusak, kenapa Mas? Ditabrak anak saya pakai sepeda. Nah kalau itu lain lagi ya. Tapi tetap kalau misalkan minta tolong ya saya coba bantu itu. Dan kalau bahannya nggak perlu diganti, ya mungkin ongkos paku atau apa tetap diperhitungkan setidaknya gitu. Tapi nggak minta pun mereka udah pasti ngasih, karena ada barang yang kita keluarin ya. Karena kalau kita baik, kita kasih kualitas yang bagus buat pembeli ya, otomatis juga mereka akan imbal balik gitu, imbal balik ke kita ya. Yang jelas ketika kita bikin kandang ya berusaha yang rapi serapi mungkin. Nah kemarin bukan kemarin ya, malam ini tadi kayaknya ada yang di komentar saya, Mas gimana bisa nggak pakai skrup gitu ya, pakai skrup. Nah ini saya juga pakai nih, tapi saya pakai hanya untuk masang atap seng ya, masang atap seng yang gelombang. Kalau untuk ini nggak saya pakai. Jadi ceritanya dulu gini, waktu saya bikin umbaran, saya pertama pakai kayu gitu. Ketika menggunakan kayu, itu kayunya banyak yang enggak siku ya, potongannya yang ujungnya 2 cm ya, di belakangnya ujung lagi satu sisinya cuma 1,5 cm ya, nyusut gitu. Jadi kalau kita narik kawat kadang kawatnya enggak sesuai kotaknya gitu. Ada yang kotaknya mereng, ada yang ini ya. Akhirnya gimana caranya sih supaya bisa bikin rapi. Nah kebetulan ada mertua saya itu sebelum pindah kerja dulunya masangin plafon gitu, masangin plafon menggunakan kerangka ini. Nah, ketika saya lihat kok kerangkanya bagus gitu, ringan, kemudian saya coba pegang apa segala, kayaknya bisa diaplikasikan. Cuma masalahnya masang kerangka plafon itu rata-rata pakai baut gitu kan. Kalau ini saya pakai baut ya tetap bisa. Cuman kalau ini tembus ya kan nggak bagus, kena tangan tajam gitu. Terus yang kedua, ini baut dia nguncinya hanya berdasarkan drat ini aja. Ketika kita goyang seperti ini bisa lepas ya. Mungkin nggak langsung lepas gitu, tapi dalam periode lama ya, dalam waktu yang lama ini bisa lepas. Terus kemudian ini juga nongol gitu, nongol seperti ini. Nah nongol seperti ini kurang rapi ya. Saya mikir gimana sih supaya bisa rapi, kemudian bisa terlihat ngejual gitu. Nah ternyata waktu kerja saya pernah gunakan yang namanya paku ripet. Paku ripet waktu itu saya pakai untuk maku PC ya, maku PC. Kenapa PC-nya saya paku nggak saya baut? Ya pada waktu saya jadi teknisi, memori PC itu sering hilang gitu.
Ya, kok sering hilang? Hilangnya bukan karena dicuri, tapi hilang ada teknisi, ada siswa-siswa lain yang mindahkan pada saat belajar praktek merakit PC, pindahkan ke yang lain. Akhirnya PC yang ada itu mati, nggak ada memorinya gitu. Akhirnya kita dengan tim lab, gimana sih supaya ini nggak dibongkar? Nah, ini di Pak Kuripet. Jadi Pak Kuripet PC jeroan PC-nya itu nggak ada sama sekali yang pindah lagi. Tapi kesusahannya adalah ketika PC-nya rusak, isinya CPU-nya rusak di dalamnya, kita kewalahan. Kewalahan harus apa? Kita harus nyari bor untuk bongkar seperti ini. Ini kalau kita buka kan bisa, tapi dengan catatan dipaksa dirusak. Nah, rusak ini. Nah, ini. Ya, ini cara ngelepas ripetnya, kita bor lagi. Kita tindis, nanti dia ngoak, kemudian terlepas baru kita tarik gitu. Jadi pada saat itu saya masih keingat gitu. Oh iya, saya dulu pernah gunakan paku ripet. Gimana saya coba, bisa enggak ya? Nah, beli paku ripet pun dulu juga hampir ini ya, berapa kali bikin umbaran tuh bisa dibilang tekor gitu. Harga paku ripet satu kotak 200.000 gitu. Sementara isinya cuma 1.000 gitu. Nah, gimana sih bisa bikin irit gitu? Waktu itu belum tahu. Ternyata paku ripet ini ada yang kualitas yang bagus, ada yang biasa gitu. Tapi yang biasa pun juga yang sering saya pakai ini nggak pernah ada masalah gitu. Dan satu waktu saya juga dimintai feedback sama pembelinya gitu, penjualnya gitu. Ya, dimintai feedbacknya sama penjualnya, Mas gimana paku ripetnya, bagus kah? Ya kalau waktu-waktu ngomong bagus, saya ngomong bagus. Ya enggak, ya nggak bilang enggak. Saya bilang, Bu, kok jual pakunya murah banget ya? Satu kotak 45.000, sementara saya sebelumnya beli cuma lebih satu kotak hampir 200.000 gitu. Hampir 200.000 satu kotak. Oh, itu beda merek Mas. Kalau yang merek yang 200.000 kita ada gitu. Kualitasnya memang bagus ya. Nah, itu bisa dipakai buat aluminium ya. Nah, terus kita juga ada yang murah, harga di Samarinda kita dapat harga 45. Ini kemarin turun lagi harganya 40 gitu. 40.000 gitu. Ya. Ini kualitas barangnya biasa, tapi kata-kata si ininya bagus gitu. Coba sampein pakai ya. Waktu saya pakai, diminta lagi beli lagi. Ini Mas, ada masalah. Pakunya bagus sih, Bu. Yang ini bagus, enggak lepas enggak mudah, enggak ketinggal gitu. Nah, sebelumnya ada paku yang ditawarkan juga, tapi ini enggak bisa lepas, ya. Ini enggak bisa lepas. Jadi kalau mau ngelepas kita harus narik total gitu. Terus ada juga ini lepas, tapi ini enggak ketarik, pecah ya, pecah. Kalau orang Jawa bilang sigar gitu ya. Ini sigar, pecah, tapi nggak jepit. Nah, kalau yang ada ini kan biasanya jepit ya. Saya lihatkan itu. Ini kalau kita pasang seperti ini. Ya, ini kan pakunya saya pasang seperti ini. Cara kerjanya kan kalau ini kita tarik, ya. Ini kita tarik, ini kan jepit nih. Ya, ini jepit nih ya, posisinya jepit seperti ini, kelihatan ya, ngeblur enggak ini. Nah, posisinya jepit seperti ini. Yang sebelumnya nggak jepit, ini malah pecah. Jadi ketika itu pecah, kita tarik masih bisa lepas. Nah, ini saya bilang, Bu, ini bagus. Ya sudah, kalau gitu kita nyetok yang model seperti ini. Alhamdulillah, Bu, kalau gitu saya nanti tiap beli paku kesini lagi. Jadi sampai sekarang hafal, kalau saya ke toko tersebut nggak ada yang lain. Paku Mas ya? Iya Bu, ukuran 440. Iya Bu, seperti biasa. Ya, nah itu sampai hafal itu. Karena di satu toko itu saya beli cuman paku, dan itu saya dapatkan di toko aluminium. Ya, ternyata memang ada yang harga 12.000 pun 12.000, harga 200.000 satu kotak pun dia jual gitu. Saya pikir wah, saya ini diakalin gitu. Ini ternyata di toko ini ada harga yang 40, 50 ya. Nah, dan itu udah dalam waktu lama saya gunakan yang 200.000 itu. Ya bisa dibilang harga umbarannya saya dapat untungnya ngepres gitu.
Kadang belum nggak ngitung listrik, nggak ngitung tenaga. Kalau kita ngerjain umbaran kan nggak bisa sehari 2 hari selesai itu. Ya, kadang ya 3 hari 4 hari gitu. Sementara kalau cuma dapat ngepres ya, pas listrik habis juga bermasalah. Nah itu sebelumnya saya selalu dapat ngepres. Jadi pas kalau pakunya habis, gelabakan gitu ya, saya gelabakan karena harganya lumayan 200.000. Tapi alhamdulillah kemarin dapat yang harga 15.000, makanya di harga umbaran yang sebelumnya bisa saya turunin ya. Jadi saya ngikutin ada harga barang. Kalau harganya barangnya turun ya pembeli saya turunin. Kayak kemarin ada yang sempat tanya, Mas waktu saya beli kok mahal, ini sekarang kok harganya beda ya, nurun kok nggak tambah naik. Ya karena ada harga bahannya turun, jadi ya saya ikut turun juga lah ya. Kita kalau ngambil untung banyak-banyak juga kasihan juga pembeli ya, karena prinsip saya nyediakan barang produk yang bagus, berkualitas, dan si pembeli nggak terlalu berat buat saya gitu. Dan ada juga ngalihkan, Mas pakai aluminium coba. Nah aluminium tuh yang pertama listrik saya nggak cukup, karena listrik saya cuma 900, sementara alat potongnya sekitar 1.200. Nah yang kedua, harga bahan aluminium lebih mahal dibanding dengan holo ya, lebih mahal dibanding dengan holo. Terus yang ketiga harga jual di pasaran ya otomatis akan lebih tinggi. Nah, target saya kalangan menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Teman-teman kicau mania yang punya murai standar, punya ini standar supaya bisa naik ya, saya fasilitasi dengan harga umbaran yang bisa dijangkau dengan kantong mereka gitu. Contohnya umbaran 2 meter bisa didapatkan dengan harga 600.000 gitu. Tapi kalau aluminium kayaknya lebih deh ya, lebih dari 600.000. Nah, seperti itu. 600.000 itu pun juga kalau temen mau nawar ya kita kurangi ya, kita kurangi 550, kadang 500 ya. Kalau pas harga bahan turun ya bisa 500 seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya. Ini malah saya curhat di awal. Jadi temanya tadi ngasah bor ya, ngasah bor seperti itu caranya ya, yang bisa bikin hemat di pengerjaan. Dan saya udah hampir berapa bulan nih nggak beli mata bor ya. Karena tadi tiap tumpul saya ngerasa berat mau dibuat ngebor asah, ngerasa berat buat ngebor asah, sampai sependek itu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton tayangan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang tersinggung dengan perkataan saya, dan tentunya saya harapkan saran kritiknya untuk memberikan yang terbaik ya, dari produk yang saya buat. Kalau ada kesalahan dari produk yang saya buat, mohon dibantu koreksi ya, supaya saya bisa membuat produk-produk yang lebih bagus lagi, dan teman-teman mungkin bisa niru, bisa nyontoh, atau bahkan bisa menjadikan ini peluang usaha di kotanya masing-masing ya. Karena saya covernya hanya di Samarinda dan sekitarnya. Untuk keluar pulau saya nggak berani kirim karena ekspedisi mahal ya, jadi kasihan juga nanti pembeli ya. Pembeli harga ekspedisinya nggak mungkin ini cuma betang kiloan ya, ini bisa kena volume juga gitu. Kalau mau di packing seperti apa packingnya, kandang-kandang besar seperti ini ya. Jadi sementara teman-teman yang di luar kota banyak juga yang mau pesan Tangerang, Jakarta, Jaksel, Jabodetabek ya, Bandung, Bekasi kemarin juga ada. Nggak tahu ya YouTube saya kok banyaknya yang arah ke sana gitu. Kalimantan Barat juga ada gitu yang mau pesan. Bahkan kemarin ada yang dari Gorontalo atau mana itu, saya lupa itu ya. Dia juga mau pesan, Asbina mau pesan ini. Waduh, jangan Pak, saya cerani jangan Mas, saya bilang jangan. Kenapa? Ekspedisinya kita nggak bisa ini, makanya ekspedisinya bisa lebih mahal gitu. Kita ngirim motor aja kadang sampai 2 juta mungkin ya, apalagi ngirim barang sebesar umbaran, sepanjang umbaran itu berapa yang bisa yang dibiayai ya, daripada buat apa ekspedisinya yang mahal ya, maka saya buatkan tutorialnya ya teman-teman. Harapannya bisa bikin dari tutorial yang saya buat sendiri. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang udah dari YouTube, ada di WA saya, ada yang inbox ya, Om alhamdulillah udah jadi ya. Ada kemarin yang dari Tangerang ya udah bikin 2 kali ya.
bikin 2 kali umbaran dan kandang ternak, kalau salah. Dia bilang alhamdulillah bisa mas. Jadi saya bilang kembangin mas, siapa tahu di sana bisa dijual kan, karena kalau mau beli ke saya juga mahal ya, siapa tahu masnya bisa bikin di sana kemudian dijual di sana ya. Sementara kan harganya juga bisa murah-murah aja kan. Ini batang-batangan seperti ini cuman harga 20.000, ini 3 meter 7.000 ya. Kawat kalau kita beli acara ini 15.000, tapi kalau kita beli roll-rollan kan lebih murah lagi, 120, 100.000. Kadang kalau kita mau keliling ke toko-toko banyak yang nyediain yang lebih murah. Kalau ya kita beli grosir, beli banyak ya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah like, yang sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya, kemudian subscribe dan loncengnya diaktifin agar ketika video terbaru saya tampil di YouTube teman-teman bisa langsung nonton ya, tidak tertinggal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.